Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Helina berasal dari SD Negeri 19 Batu Ampar. Saya merupakan CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Sigit Sugiarto selaku fasilitator dan Bapak Elisius Dwi Haryanto sebagai pengajar praktik. Berikut pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Kegiatan pemantik dari sebuah kutipan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan dari Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan di atas, kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah saya sebagai guru sekaligus pendidik, guru mengajarkan ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak pandai menjadi pandai. Tetapi seorang pendidik adalah menuntun bagaimana membentuk atau membuat murid-muridnya menjadi berkarakter, berakhlak budi pekerti, dan yang paling penting kita harus senantiasa berpihak pada murid. Dalam pembelajaran posisi kita adalah posisi yang paling sering mengalami dilema. Dalam menetapkan sebuah keputusan harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, supaya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita adalah dengan cara bertanggung jawab pada keputusan akhir yang telah disepakati. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli, di mana ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan tempat di mana kita mengajar. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Supaya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan adalah dengan cara pada saat mengambil keputusan, tentunya sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus memperhatikan kebutuhan murid. Murid harus dapat berkembang ke arah lebih baik. Pembelajaran sosial emosional serta pembelajaran berdiferensiasi menjadi langkah dalam proses pembelajaran. Pendidik berupaya akan selalu menyelipkan PSE serta pembelajaran menyesuaikan gaya belajar murid, sehingga harapannya murid akan melewati proses pembelajaran yang tepat. Dalam proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan dan harus bertanggung jawab.
maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh teladan kepada murid, yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, arif, dan bijaksana. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan tersebut sangat sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Hubungannya dengan modul 3.1 ini adalah pendidik sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran besar dalam membentuk manusia yang luhur budi pekertinya, sehingga pada saat mengambil keputusan terkait dengan peserta didik, harus dapat menjembatani mereka untuk menjadi manusia yang akan lebih baik. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding dengan orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara mengemukakan filosofi Pratap Triloka, yaitu 3 prinsip dasar yang menjadi pegangan guru dalam melaksanakan tugas menuntun murid di sekolah. Ingarso Sung Tulodo. Filosofi ini menegaskan kita bahwa sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberikan teladan yang baik dalam pengambilan keputusan. Ingmadya Mangunkarso. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya kita mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Tuturi Handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan aktivitas murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan, yaitu keadilan dan tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan tanggung jawab berarti mampu menanggung resiko dari keputusan yang telah kita pilih. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan dalam lingkungan sekolah, agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan yang diambil berpihak kepada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Guru juga harus mampu memiliki kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan psikologis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral
atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, baik yang berupa dilema maupun bujukan moral, karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan bujukan moral. Manakah di antara nilai tersebut yang harus dipertegas, dikuatkan, atau bahkan dikalahkan? Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antara murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Nah, dalam kesepakatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan itu muncul ketika tidak ada komunikasi dan keterbukaan serta kesepakatan. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika, dibutuhkan suatu kejelian dalam menganalisisnya. Apakah menggunakan prinsip N-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking dalam penyelesaiannya? Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, baik dari segi konten, proses, maupun produk, dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan demikian, murid akan semakin merdeka dalam belajar. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid kita. Guru itu digugu dan ditiru. Artinya, guru adalah teladan dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya, sehingga apapun yang diputuskan sedikit banyak akan mempengaruhi murid kita dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali dan menempatkan peran diri kita agar kita mampu memahami dan menerapkan filosofi KHD dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian, akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul ini adalah
tentang bagaimana penerapan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk memetakan mana yang benar melawan benar, yang disebut dilema etika, atau benar melawan salah, yang disebut rujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral atau dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, saya pernah. Misalnya, ada 2 orang murid saya yang bersekolah hanya 3 hari dalam seminggu. Menurut kesepakatan kelas, sebelum saya mengenal keyakinan kelas, bahwa murid wajib bersekolah selama 6 hari dalam seminggu. Setelah ditelusuri bahwa kedua murid saya bertempat tinggal lumayan jauh dari sekolah dengan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam menggunakan transportasi air. Yang menjadi kendala adalah bahan bakar minyak bagi orang tua yang mengantar jemput ke sekolah. Dilema saya adalah ketika harus berlaku adil kepada semua murid, di mana semua murid harus sama, yaitu bersekolah selama 6 hari. Di satu sisi, saya harus menegakkan peraturan. Di satu sisi, saya harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan orang tua murid. Jadi, saya membuat keputusan dengan tetap mengizinkan kedua murid tersebut bersekolah hanya 3 hari dalam seminggu. Tentunya juga atas persetujuan kepala sekolah. Namun, tetap memberikan tugas untuk selama 3 hari belajar di rumah. Namun, jika ada kesempatan, saya juga mempersilahkan kepada orang tua untuk datang ke sekolah melebihi 3 hari yang diberikan. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin mengerti bahwa dilema etika tidak bisa dihindari dan terkadang kita harus memunculkan opsi trilema agar ada solusi terbaik bagi semua. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip and best thinking, melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, atau rule based thinking, berpusat pada tugas dan aturan yang ada. Saya juga lebih banyak mengolah rasa empati untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli, yaitu care based thinking setelah mempelajari modul ini. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dengan masalah pribadi saya. Sebagai pemimpin, modul ini bermanfaat karena keputusan yang diambil menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 3.1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju.